Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bahroin Budia selaku dosen mata kuliah media pembelajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Reza Ilham Al-Asrori, Saidah Konita Tila, Nurul Fatihah, Gesti Yulisma, dan saya sendiri Mifa Yunan Safira. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Media audiovisual apabila dilihat dari etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yang artinya media audiovisual ini merupakan perantara atau alat untuk menyampaikan sesuatu. Sejalan dengan pendapat ICT dalam Arsyad yang menyatakan bahwa media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan informasi. Dalam pengertian yang lain, media audiovisual merupakan seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Perpaduan antara gambar dan suara dalam membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. Alat yang termaksud dalam kategori media audiovisual adalah televisi, video, VCD, sound, dan film. Sifat media audiovisual sebagai media pembelajaran dalam pendidikan dan pengajaran, media audiovisual mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan dalam belajar. Yang ketiga, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang dicapai. Yang kelima, kemampuan untuk meningkatkan retensi ingatan. Manfaat media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Yang kedua, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang. Yang ketiga, di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menambahkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Yang keempat, film dan video yang mengandung nilai positif dapat mengandung pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Yang kelima, film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. Yang keenam, film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok yang heterogen atau maupun kelompok perorangan. Yang terakhir, dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar, frame dari film yang kecepatannya normal akan memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan 1 atau 2 menit. Yang selanjutnya adalah proses pembuatan media audiovisual. Proses pembuatan media audiovisual ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap praproduksi, yang kedua tahap produksi, dan yang ketiga tahap pasca produksi. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Di antaranya ide cerita, skenario, breakdown skenario, rencana biaya, mencari tim produksi, jadwal produksi, hunting lokasi, menyiapkan kostum dan properti, menyiapkan peralatan, dan casting pemain. Yang kedua adalah tahap produksi. Di antaranya tata setting, tata suara, tata cahaya, tata kostum, dan tata rias. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca produksi. Di antaranya proses editing, review hasil editing, dan presentasi serta evaluasi. Selanjutnya, proses perencanaan pembuatan media pembelajaran audiovisual.
Dalam proses perencanaan pembuatan media audiovisual, ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Di antaranya, yang pertama, menentukan gaya gambar. Gaya gambar yang terdapat dalam media audiovisual dapat berupa film bebas ataupun yang sudah ditentukan, karena tidak ada patokan tertentu tergantung kreativitas masing-masing. Yang kedua, pembuatan sketsa gambar. Gambar sketsa di sini sebaiknya disesuaikan dengan materi yang akan dibuat animasi ataupun background yang digunakan. Dalam menggambar isi bisa langsung di program Flash atau dengan software lain seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lainnya. Yang ketiga, mengimpor sketsa gambar. Setelah sketsa selesai, selanjutnya ialah mengimpor gambar tersebut ke Macromedia Flash dengan membuka file, lalu import to stage, lalu pilih gambar yang akan dimasukkan, pilih open. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu macam-macam media audiovisual, yaitu ada audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Yang pertama, ada film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Secara singkat, apa yang telah dilihat pada sebuah film, video, ataupun televisi hendaknya dapat memberikan hasil yang nyata kepada siswa. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua, dapat menarik minat siswa. Yang ketiga, benar dan autentik. Yang keempat, up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. Yang selanjutnya sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Dan yang terakhir, perbendaharaan bahasa yang benar. Untuk jenis audiovisual yang kedua, yaitu dalam bentuk video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu tele bahasa Yunani yang berarti jauh dan visi dari bahasa Latin yang berarti penglihatan. Jadi televisi merupakan suatu perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup yang terdiri dari gambar dan suara. Dengan demikian, peranan televisi baik sebagai gambar hidup atau radio yang dapat menampilkan gambar yang dapat dilihat dan menghasilkan suara yang dapat didengar pada waktu yang sama. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.